Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini Kak Lina mau membahas mengenai sistem pencernaan manusia. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai sistem pencernaan manusia. Apa sih itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan proses perubahan atau pemecahan zat makanan dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Makanan yang kita makan akan dicerna melalui sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan makanan tersusun dari alat-alat pencernaan atau saluran pencernaan dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Nah, berikut ini alat-alat pencernaannya, teman-teman. Yang pertama yaitu dari mulut ke kerongkongan, ke lambung, ke usus halus, ke usus besar, dan menuju anus. Tadi kan alat-alat pencernaan, sekarang kita menuju ke kelenjar pencernaan. Nah, kelenjar pencernaannya terdiri dari kelenjar ludah, kelenjar lambung, kelenjar usus, hati, dan pankreas. Oke, selanjutnya Kak Lina akan menjelaskan secara detail mengenai alat-alat pencernaan. Alat pencernaan yang pertama yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama yaitu gigi. Gigi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu gigi susu dan gigi permanen atau gigi tetap. Gigi susu jumlahnya ada 20 buah, sedangkan gigi tetap berjumlah 32 buah. Nah, gigi susu ini dimiliki oleh anak-anak yang tumbuh mulai usia 6 bulan. Kemudian pada usia 6-14 tahun, gigi susunya itu akan tanggal dan diganti dengan gigi tetap. Selanjutnya, bagian dari mulut yang kedua yaitu lidah. Lidah tersusun oleh otot lurik yang diselubungi oleh selaput mukosa. Pada lidah terdapat papila-papila atau tonjolan yang merupakan indera pengecap. Fungsi dari lidah ini yaitu mengatur letak makanan dalam mulut, mencampur makanan dengan ludah, dan mendorong makanan masuk ke dalam esofagus. Wah, Masya Allah sekali ya fungsi dari lidah ini. Kalau kita tidak punya lidah, kita tidak bisa merasakan rasa makanan yang kita makan. Selanjutnya, bagian mulut yang ketiga yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah menghasilkan ludah yang mengandung enzim petialin atau amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa. Selanjutnya, alat pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan merupakan saluran memanjang yang menghubungkan faring dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan kerongkongan ini disebut gerak peristaltik. Selanjutnya, alat pencernaan yang ketiga yaitu lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terdapat di dalam rongga tubuh di bawah tulang rusuk agak ke kiri. Lambung mengandung HCl, pepsin, dan renin. Apa sih itu? HCl berfungsi untuk membunuh kuman penyakit yang masuk bersama makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian kalau pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian kalau renin berfungsi untuk menggumpalkan kasein dalam susu. Selanjutnya, yang keempat yaitu usus halus. Usus halus dibagi menjadi tiga. Yang pertama usus 12 jari atau duodenum. Pada dinding ususnya bermuara dua saluran dari kantong empedu dan pankreas. Nah, fungsi empedu adalah mencerna makanan berlemak.
Sedangkan pankreas menghasilkan getah pankreas yang mengandung enzim tripsin, amilase, dan lipase. Kemudian yang kedua yaitu usus kosong atau jejunum. Pada dinding ususnya mempunyai kelenjar usus yang menghasilkan getah usus antara lain erepsinogen, maltase, sakarase, laktase, dan lipase. Yang ketiga yaitu usus penyerapan atau ileum. Pada bagian ini terjadi penyerapan sari-sari makanan. Selanjutnya alat pencernaan yang kelima yaitu usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membusukkan sisa makanan menjadi feses. Di bawah pertemuan antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu. Pada usus buntu terdapat umbai cacing atau appendix. Bagian akhir usus besar adalah rektum. Rektum merupakan tempat penyimpanan feses untuk sementara. Feses akan dikeluarkan dari rektum melalui anus. Selanjutnya, alat pencernaan yang keenam yaitu anus. Anus adalah bagian atau muara akhir dari saluran pencernaan yang terletak di dasar pelvis. Dari lubang ini, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna yaitu feses dikeluarkan dari dalam tubuh. Baik, tadi kita sudah mempelajari mengenai alat-alat pencernaan. Sekarang kita akan mempelajari mengenai metabolisme pencernaan. Metabolisme pencernaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, metabolisme pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju ke hati dan sebagian besar dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat menyebabkan glukosa dalam darah meningkat sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan maka banyak energi untuk kontraksi otot sehingga kadar glukosa dalam darah menurun. Dalam hal ini, glikogen akan diuraikan menjadi glukosa dan selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi. Berikut ini hormon yang mengatur kadar gula dalam darah, yaitu yang pertama hormon insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Fungsinya untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Kemudian yang kedua yaitu hormon adrenalin yang dihasilkan oleh korteks adrenal yang berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya yang kedua yaitu metabolisme pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi oleh dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan dan sebagian lain mengalami proses pelepasan gugus amina di hati. Selanjutnya yang terakhir yaitu metabolisme pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak mengalami metabolisme. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam-garam empedu membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa seperti sabun akan diserap jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak, kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri.
Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol akan diubah menjadi gula otot atau glikogen dan asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Mungkin itu saja yang bisa Kak Lina sampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.